Saat ini kami mau mendatangi rumah duka dari salah satu korban dari 7 jenazah yang ditemukan pada tanggal 22 September lalu atas nama Vino, dan akan mendengar secara langsung seperti apa kemudian ini sosok Vino di mata keluarga, dan juga ada beberapa hal yang ingin disampaikan pihak keluarga berkaitan dengan proses penyelidikan pihak kepolisian dari ditemukannya 7 korban tersebut. Kita akan temukan faktanya. Saya sekarang berada di rumah duka almarhum Vino bersama dengan kedua orang tuanya, ada Pak Maulana, kemudian juga Bu Melinda. Terima kasih sebelumnya sudah mau menerima tim fakta di rumah duka, ya, Bu Melinda dan juga Pak Maulana. Tentu saya mewakili tim juga mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas kehilangan dirasakan keluarga ya dengan kepergian Vino. Kami hanya ingin mengetahui, mungkin untuk membuka apa yang saat ini belum terbuka secara gamblang di masyarakat, Pak Maulana. Sebenarnya Pak, pada saat Jumat malam, Vino itu memang izin ya, tapi ke Bapak Ibu ya, izinnya pada saat itu apa Pak Maulana? Ini saya lagi nonton TV sama istri saya jam 8 malam, saya habis isya lah gitu, ya. Berisya. Dia bilang, "Mah, bagi uang dong, kan Vino mau ulang tahun." Ibu pada saat itu langsung mengizinkan lah ya, berarti karena memang izinnya untuk ke rumah neneknya dulu awalnya. Ke rumah neneknya di mana, Bu? Cakung. Di Cakung. Setelah itu acara yang dimaksud Vino ini sebenarnya apa? Ibu tahu? Dia ini merayakan ulang tahunnya dia ngeliwet, acara ngeliwet. Berarti yang dimaksud sama semua orang ada undangan ulang tahun ini itu memang acara ulang tahun anak saya gitu, Vino. Tanggal berapa itu Bu ulang tahunnya? Tanggal 22. 22. Pas di hari ketemunya itu ya berarti ya. Bilang nggak Bu kira-kira Vino ini nantinya mau kemana, titiknya, lokasinya, kemudian juga perginya sama teman-temannya siapa kalau aja? Pergi dia bilang sama Sanu. Sama ayahnya juga, kemudian emang ayahnya lama, jadi dia pergi duluan, temennya itu berdua Sanu entah kemana gitu. Dia bilang yang mau merayakan ulang tahun. Ibu kenal tapi ya sama teman-temannya ini ya. Bu, tapi merespon hasil penyelidikan dari pihak kepolisian ya. Tadi juga kebetulan sudah rilis Bapak Ibu yang menyebutkan memang betul bahwa ada indikasi mereka ini akan tawuran, ada temuan bahwa mereka ini sebelumnya minum minuman keras, begitu bahkan satu diamankan karena mohon maaf ini mengonsumsi pil jenis G begitu ya. Tapi kalau dari keluarga sendiri, ada tidak sih yang dirasakan bahwa keterangan mungkin dari pihak kepolisian ini ada yang tidak tepat, atau seperti apa dengan kenyataan atau fakta dari Bapak Ibu ini yang mengenal Vino lebih dekat? Kalau itu udah saya serahkan saja kepada kuasa hukum saya yang lagi ini yang menyelidiki, dan saya udah pasrah, itulah pasrah. Tapi begini, ada informasi juga yang kami dengar bahwa pihak keluarga sebenarnya memiliki sekitar 2 atau 3 saksi begitu yang sebenarnya bisa memberikan keterangan yang bisa dikatakan bertolak belakang dengan apa yang disebut oleh pihak kepolisian. Ini apa keterangannya Pak, dan siapa saksi itu? Ya ada sih temannya biasa keseharian di sini juga gitu. Temannya Vino? Temannya Vino, almarhum Vino. Karena memang Vino ini tidak saling kenal ya dengan boleh tanya juga sama yang mungkin kemarin ini ditahan 22 orang ini, pasti nggak kenal namanya Vino. Tapi Vino yang mengundang untuk acara ulang tahunnya? Bukan, jadi Vino ini udah selesai acara ulang tahunnya di Cikunil. Ketika dia ingin pulang, saya kan tadi almarhum Muhammad Rizky ini mengundang lah beberapa temannya untuk bertemu, janjian di TKP itulah. Tapi Bapak sama Ibu sebelumnya tidak tahu ya kalau Vino sempat sering mungkin bermain di TKP itu. Sebelumnya nggak tahu ya? Nggak tahu juga. Kesana nggak? Nggak. Setahu saya memang tidak pernah kesana. Tidak pernah. Dia ini di seni otomotif dan gitar, dan beberapa koleksi gitarnya ada. Koleksi gitar. Kalau mau dilihat silakan. Itu yang sangat sedih, itu peninggalan dia. Berkaitan dengan saksi-saksi yang kemudian dimiliki oleh pihak keluarga ini, sebenarnya keterangannya apa yang ingin disampaikan? Ya Vino ini awalnya sebenarnya nggak ada indikasi ingin tawuran. Ya memang ada
temennya bilang, mengakui juga, kan dia saksi ya, karena saya jalan sama dia, satu motor sama dia, dibilang sebelum pulang kita ini dulu yuk, mampir ke Bojong Menteng dulu itu yuk, ke semen gitu kan. Ngapain ya Vino? Mau pulang ngantuk nih. Yalah juga. Saya orang tua udah nanyain gitu kan. Bentar dulu ketemu dulu dah. Katanya kayak tanya sih ada teman-teman nih buat benturan gitu. Saya mungkin benturan itu ya tawuran kali mungkin ya kan. Gitu kan. Ya udah dia bilang gitu kan. Nah Vino ini hanya minum kopi. Menurut saksian ini minum kopi Indo Cafe, emang itu kesukaan dia, sambil merokok menghadap ke kali, ke sungai gitu. Ya setelah beberapa menit waktu datanglah temennya, datang lagi sampai sejumlah 60 orangan lah menurut saksi korban teman Vino yang masih hidup. Ya itu sekitar segitu benar, banyak betul, tapi mereka nggak saling kenal. Ya kayak Vino sama almarhum Muhammad Ridho aja nggak kenal, tapi kalau sama almarhum Muhammad Rizky ini dia kenal Vino, karena memang dia yang ngajak gitu. Menurut kesaksian yang hidup seperti itu Mbak. Jadi nggak ada minuman keras di situ. Kalau saya tanya sama saksi sih nggak minum dia. Pak Maulana, beberapa waktu lalu kuasa hukum Anda ya, Pak Victor, sempat menyebut bahwa ada dugaan ataupun juga kecurigaan dari pihak keluarga bahwa mereka-mereka yang tenggelam ini ada indikasi pembiaran dari pihak kepolisian, begitu. Nah, ini apa yang dimaksud? Ya, kalau saya katakan pembiaran, ya itu nggak usah dibilang lagi ya jelas iya gitu kan, karena saya juga ada saksi, jadi kan saksi teman yang hidup gitu kan, saya tahunya. Memang saya nggak ada di lokasi TKP. Apa yang dikatakan saksi? Ya dia sih itu banyak yang minta tolong, bahkan juga dimediakan juga kan warga-warga yang diminta keterangan juga kan, memang ada anak yang minta tolong gitu kan, gitu. Ya mungkin ada beberapa juga yang ditolongin dari beberapa kepolisian, saya akuin ada katanya. Tapi saya juga nggak tahu ya, tapi katanya gitu. Ya tapi kenapa nggak semua sih? Sekalian dong semua aja sih tolongin. Ya minimal kasih info ke Basarnas atau tim SAR. Jadi pihak keluarga menyayangkan mengapa tidak ada semacam aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membantu lebih begitu yang ada di situ, dan juga tidak menghubungi pihak SAR. Ya itu aja sih. Itu awalnya gitu maksudnya saya kan. Ya saya kan tanyakan itu apakah sesuai dengan SOP atau enggak. Ya tapi katanya sudah sesuai dengan SOP, keterangannya kan udah profesional. Ya saya udah hafal, ya udah kalau model begitu mah kan udah saya klasin. Saya nggak bisa bilang apa lagi. Ya udah. Gitu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi sudah menerima kami. Kita temukan fakta selanjutnya. Setelah itu saya lari ke kanan juga, dikepung. Saya mah kalau saya ikut aja gitu. Jadi